Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan anugerah Allah, kesehatan yang diberikan kepada kita kembali berjumpa di Mutiara Hati dalam ridha Allah, dalam senantiasa lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga senantiasa Allah rahmati kita, barakahi hidup kita, Allah panjangkan umur kita di dalam kebaikan, Allah luaskan rezeki kita semuanya, wabil khusus di bulan Ramadan yang penuh rahmat dan barakah ini. Salawat dan salam semoga kiranya tercurah kepada junjungan Rasul tercinta, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau yang setia, yang senantiasa mengikuti langkah jejak beliau, sehingga kita yang menjadi umatnya berharap diberikan syafaat di hari kiamat nanti dan diberikan pertolongan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pertolongan itu Allah berikan rahmat, dengan rahmat itu Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan. Amin, Allahumma amin. Pemirsa Mutiara Hati di mana saja menyaksikan acara kita pada kesempatan pagi ini menjelang sore. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berbicara masalah Al-Quran ini tentunya sangat luas sekali. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita. Untuk itu, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya Muhammad Armansyah sebagai memberikan tausiah ataupun pencerahan pada petang ini atau sore ini. Izinkan saya juga menyapa pemirsa Mutiara Hati di mana saja yang menyaksikan acara ini. Saya menyampaikan bahwa saya alhamdulillah dipercaya sebagai ketua Panti Asuhan Miftahus Salam Qatim, yang mana tentunya baru beberapa tahun yang ikut andil di dalam mensukseskan anak-anak ataupun mengajak anak-anak yatim piatu untuk selalu berbagi, untuk selalu bersabar, untuk selalu senantiasa optimis di dalam hidup ini. Alhamdulillah kami kemarin juga diundang dari Yayasan Peduli Duafa. Alhamdulillah kita bersama-sama di rumah makan Citra Nusantara berbagi pengalaman, berbagi rezeki, berbagi hadiah dan sebagainya untuk mereka anak-anak yatim. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan menyampaikan suatu tema yang kebetulan kita sebentar lagi akan memasuki 17 Ramadan, di mana 17 Ramadan tentunya adalah turunnya Al-Quran. Jadi temanya adalah Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan tentunya secara berangsur-angsur oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila Al-Quran ini dibaca menjadi ibadah kepada kita. Kita memandang saja sudah ibadah, apalagi kita baca, apalagi kita amalkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai Al-Quran tidak kita baca. Jangan sampai Al-Quran hanya jadi pajangan semata di atas lemari yang tinggi,
tapi tidak dijamak, tidak dipegang, sehingga apa? Sehingga dia berdebu dan sebagainya. Untuk itu jangan sampai kita, bagi orang kita yang muslim khususnya, ayo mari kita pedomani hidup kita dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran inilah nantinya di hari kiamat akan datang kepada orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Makanya di dalam satu hadis Nabi mengatakan, salah satu daripada 4 golongan yang kemarin yang sudah kita sampaikan, 4 golongan di antaranya, yang pertama itu adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran akan dirindukan oleh surga. Ini kita mau masuk surga dengan amal, dengan perbuatan baik, dengan redha Allah, dengan rahmat Allah. Ini berarti kalau sudah surga merindukan kepada kita, Allah redha, Allah berikan rahmat kepada kita, yang mereka itu yang suka membaca Al-Quran. Oleh sebab itu kata Nabi dalam satu sabdanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah akan kalian Al-Quran, maka Al-Quran ini, ya, Al-Quran yang kita baca, dia akan datang nanti di hari kiamat kepada yang membacanya, memberikan syafaat kepada yang suka baca Al-Quran. Untuk itu mari kita sama-sama senantiasa baca Al-Quran. Makanya di masjid-masjid, di musalla, di rumah, di kantor, di madrasah, di sekolah-sekolah, banyak yang tadarus Al-Quran. Bahkan kita pribadi, individu-individu, kita pun membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini luar biasa. Kita sekali saja membaca 1 huruf saja daripada Al-Quran, itu sudah 10 kebaikan. Alif Lam Mim itu 3 hurufnya. Nah, jadi 3 huruf berarti 30 kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Jauh daripada itu dikatakan oleh Sayyidina Ali yang pernah berkata kepada Rasulullah, apa gerangan bagi orang yang suka membaca Al-Quran? Maka 1 huruf, kata Imam Ali, kita baca Al-Quran 1 huruf di dalam keadaan sholat dan berwudu, maka pahalanya 100. Luar biasa. 100 kebaikan, 100 barakah, 100 derajat. Itu 1 huruf saja. Tapi kalau dia membaca Al-Quran berwudu di luar sholat, itu 50. Di luar sholat, di luar sholat, tapi dia tidak berwudu, berarti kata Imam Ali 25 saja. Itu pun sudah banyak, luar biasa. Itulah perkataan Imam Ali yang ditanya beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutiara hati di mana saja berada, marilah Al-Quran kita jadikan pedoman hidup kita, sehingga Al-Quran ini betul-betul kita pelihara betul-betul. Jangan sampai sobek, jangan sampai jatuh, ya. Karena ini Al-Quran luar biasa, mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini luar biasa. Ini Al-Quran merupakan mukjizat. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, ya, beliau, pribadi beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai Muhammad adalah budi pekertinya sungguh agung. Karena keagungan beliau memuliakan Allah, sehingga Allah memuliakan beliau. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman sekalian, jamaah pemirsa Mutiara Hati di mana saja berada, jadi kita kembali bahwa Al-Quran jangan sampai diletakkan di atas paling tinggi daripada lemari kita, tapi tidak dibaca. Nauzubillah min jalik. Tapi berapa banyak orang-orang Muslim, orang Islam yang banyak punya Al-Quran? Tentu banyak. Tapi kita seleksi lagi, kita ambil lagi. Berapa banyak dari orang-orang yang Muslim yang mempunyai Al-Quran dengan terjemahnya? Menciut lagi, makin sedikit. Nah, oleh sebab itu,
Ayo, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk selalu hidup di dunia yang sangat sebentar ini, maka oleh sebab itu kita miliki Al-Quran, kita ada terjemahnya di rumah, bisa kita baca Al-Quran ini, luar biasa manfaatnya bagi kita. Jamaah yang dirahmati Allah, mutiara hati di mana saja pemirsa yang bisa menyaksikan acara kita pada kesempatan petang menjelang sore ini. Baik, jadi Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, banyak ulama mengatakan pada tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Nah, oleh sebab itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan. Nah, ini luar biasa, maka kita muliakan malam yang sangat mulia, yakni turunkannya Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW melewati malaikat Jibril, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, Lailatul qadri khairum min alfi syahr, Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, Salamun hiya hatta matla'il fajr, Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Ini malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan menurut ulama adalah 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Ya. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Kaum muslimin, jamaah, mutiara hati, pemirsa di mana saja berada. Jadi Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang sangat besar, yang mana diturunkan di suatu malam yang sangat mulia. Jadi sangat mulia. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa Al-Quran kita jadikan pedoman, kita amalkan, kita baca dengan sebaik-baiknya. Wartilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah ini, oleh sebab itu anak-anak kita ada di TV-TV swasta, ya, itu ada lomba baca Al-Quran atau MTQ istilah kita juga ada. MTQ Musabaqah Tilawatil Quran. Di sana ada qiraat sawa'ah, ada tilawah, ada tartil. Ini baik tingkat anak-anak, remaja, dewasa. Nah, banyak sekali. Ini merupakan untuk syiar. Ya, alhamdulillah baru-baru tadi baik di Baamang, di Ketapang juga melaksanakan apa? Melaksanakan Musabaqah Tilawatil Quran yang diambil tempatnya kalau di Baamang, di Kecamatan Baamang kemarin di 29 November. Kalau di Ketapang dilaksanakan di Ketapang dari Kota Sampit ini, di mana di masjid atau di halaman Masjid Nurul Iman Pelita. Kaum muslimin di mana saja berada, hendaknya lah kita, Al-Quran merupakan pedoman kita. Sekali lagi, Al-Quran ingatkan, dimusabakahkan, jangan sampai hati kita yang membaca Al-Quran, yang ikut lomba, bangga kalau kita sudah punya suara bagus dan sebagainya. Tapi ini anugerah Allah yang Allah berikan. Makanya oleh sebab itu jangan sampai Al-Quran
yang sudah kita baca Al-Quran, malah Al-Quran sendiri yang mengutuk kita, atau Al-Quran sendiri yang memberikan laknat kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Al-Quran yang merupakan 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, itu yang sudah sering dibacakan. Memang ada beberapa pendapat yang berbeda, tapi tidak kita bahas masalah yang perbedaannya. Oleh sebab itu, mari kita baca Al-Quran, karena Al-Quran ini kita pandang saja sudah ibadah. Jadi kalau memandang ini ada beberapa selain Al-Quran yang menjadi ibadah. Memandang orang tua kita, nazarul ummi, jaratul walidain, ibadah. Memandang kedua orang tua, ibadah. Karena apa? Bapa mencari nafkah, mencari rezeki untuk anaknya. Ibu mengandung 9 bulan, 9 hari, baru kita lahir ke dunia yang fana ini. Ya kan? Luar biasa pengorbanan ayah dan ibu. Maka oleh sebab itu wajar oleh penyair daripada nasid daripada qasidah, ya, 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia, kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas oleh permata. Tidak, permata sekalipun kita serahkan dengan orang tua kita tidak terbalas. Kita sebagai orang muslim yang menunaikan ibadah haji 7 kali bahkan lebih, mungkin kita gendong orang tua kita di belakang kita, itu 1 tetes daripada air susu ibu saja belum bisa lagi membalasnya. Luar biasa jasa ibu. Oleh sebab itu jangan sampai ibu kita sakiti hatinya. Jangan sampai ya kita lukai hatinya, karena kalau dia luka membahayakan kepada diri kita sendiri. Ini sudah sampaikan, diceritakan di dalam kisah nyata, di kisah yang sudah populer tentang Al-Quran, menceritakan juga tentang Alqamah, bagaimana ya dia asalnya orang yang ahli ibadah dan sebagainya, tidak pernah ya ketinggalan daripada takbiratul ula, takbiratul pertama, pulang dia ya, tapi dia pernah menyakiti hati ibunya. Sehingga apa, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, pemirsa Mutiara Hati, dia pun akhirnya di dalam akhir hayatnya tidak bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasul. Akhirnya kan mau dibakar oleh Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya, tapi ibunya pun memaafkan. Itulah jiwa seorang ibu, selalu memaafkan kepada anaknya. Yuk kita sebagai anak teruslah berbakti, karena ridallah fi ridal walidain wa syakhatullah fi syakhatil walidain. Redonya Allah terletak kepada keredoan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan dua orang tua. Nah, oleh sebab itu jangan sampai kita tidak berbakti dengan orang tua. Memandang orang tua kita adalah ibadah. Jadi satu, memandang Al-Quran ibadah, memandang kedua orang tua kita ibadah, dihukumkan oleh Rasulullah ibadah, artinya berpahala. Yang ketiga adalah memandang Ka'bah, nazarul Ka'bah ibadah, memandang Ka'bah ibadah. Nah, ini memandang mushaf Al-Quran juga ibadah. Memandang apa lagi? Memandang orang alim, wali-wali Allah, orang-orang yang mempunyai ilmu, kiai-kiai kita pandang, itu pun ibadah. Oleh sebab itu ayo kita pandang mereka-mereka yang penuh kasih sayang yang Allah berikan kepada mereka. Kita memandang ibadah. Al-Quran dipandang ibadah. Apa tadi lagi? Yang kita mandang orang tua pun ibadah. Ya, memandang lagi Ka'bah ibadah. Itu ibadah. Kaum muslimin di mana saja, pemirsa Mutiara Hati yang Pak Arman sangat hormati. Jadi Al-Quran diturunkan untuk kita baca, kita amalkan, jangan sampai berdebu. Kadang-kadang ada kejadian yang aneh. Ya,
pas waktu acara tasmiyahan, ya, waktu qori yang cari, Pak, ada Al-Quran, Pak. Astagfirullahaladzim, Al-Quran nggak ada ini. Al-Quran saya kemarin tertinggal di tempat mana gitu, tempat teman atau tempat mana, karena sudah pindah rumah dan sebagainya, mungkin nggak terbawa lagi Al-Quran. Bahkan berarti dia tidak, jarang-jarang membaca Al-Quran. Sehingga apa? Dia cari Al-Quran di tempat temannya, di tetangganya. Pak, mohon maaf Pak, ada Pak Al-Quran di rumah Pak? Oh ada. Oh ada. Datanglah seorang yang menghajatkan tadi ke tempat saudaranya, tetangganya. Dia cari Al-Quran. Ada Pak, saya mau pinjam ya Bu. Ya Pak, saya pinjam Al-Quran untuk ada acara tasmihan. Sekalinya apa? Yang ternyata aneh bin ajaib, itu aneh sekali. Al-Quran diletakkan di atas almari yang tinggi, sehingga jarang terjamah, jarang terpegang, tidak dibaca dan sebagainya, berdebulah dia. Nah, itu kejadian yang sangat memalukan bagi kita. Orang muslim kalau punya Al-Quran sampai berdebu, tidak dibaca Al-Quran, sedih kita rasanya. Jangan sampai Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, Bapak, pemirsa di mana saja berada, jangan sampai Al-Quran ini tidak memberikan syafaat. Makanya Al-Quran, selain Rasulullah SAW, Al-Quran bisa memberikan syafaat. Puasa bisa memberikan syafaat, pertolongan nantinya. Untuk itu, mari ajarkan anak-anak kita Al-Quran. Sebelum belajar, baca doa, bahkan baca senandung Al-Quran. Kan ada, diajarkan oleh ustadz-ustazah di tika-tika Al-Quran ataupun rumah-rumah mengaji. Alhamdulillah, kan dibaca senandungnya dengan baik, dengan nada yang sangat-sangat bagus sekali, yang tentunya kita pun sangat bagus untuk membacanya dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa Mutiara TV di mana saja, Mutiara Hati di mana saja berada, jangan kemana-mana, tunggu pesan-pesan berikut.